Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lailita Nur Karmela NIM 2024 10 10 10 97 dari kelas pemrograman berorientasi objek A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelas diagram yang sudah saya buat sebelumnya, di mana pada diagram tersebut terdapat relationship agregasi dan juga komposisi. Kelas diagram yang sudah saya buat sebelumnya yaitu mengenai sebuah aplikasi musik. Sebelumnya, apa itu kelas diagram? Kelas diagram adalah salah satu jenis diagram struktur statis dalam UML atau Unified Modeling Language yang menggambarkan dengan jelas struktur sistem dengan menunjukkan deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Bersifat statis di sini dalam artian kelas diagram bukan menjelaskan apa yang terjadi jika kelas-kelasnya berhubungan, melainkan menjelaskan hubungan apa yang terjadi. Kelas diagram disebut jenis diagram struktur karena menggambarkan apa yang harus ada dalam sistem yang dimodelkan dengan berbagai macam komponen. Berbagai komponen tersebut mewakili kelas yang akan diprogram, objek utama atau interaksi, atau relasi antara kelas dan objek. Nah, komponen penyusun kelas diagram terdiri dari komponen atas, komponen tengah, dan komponen bawah. Komponen atas ini berisikan nama kelas. Setiap kelas pasti memiliki nama yang berbeda-beda dan sebutan lain untuk nama ini adalah simple name. Lalu komponen tengah berisikan atribut dari kelas yang digunakan untuk mendeskripsikan kualitas dari suatu kelas. Atribut ini dapat menjelaskan lebih detail dengan cara memasukkan tipe nilai. Lalu yang terakhir komponen bawah menyertakan operasi atau metode kelas yang ditampilkan dalam bentuk daftar. Nah, operasi ini dapat menggambarkan bagaimana suatu kelas dapat berinteraksi dengan data. Lalu terdapat beberapa hubungan atau relationship antar kelas diagram. Sebuah kelas dapat memiliki satu atau lebih hubungan dengan kelas lain. Nah, tipe-tipenya yaitu yang pertama ada inheritance, contohnya bisa dilihat pada gambar, lalu ada simple asosiasi, dan juga ada dependensi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai agregasi. Jadi, relasi agregasi ini merupakan bentuk khusus dari relasi asosiasi di mana induk terhubung dengan bagian-bagiannya. Nah, relasi ini mempresentasikan relasi has atau memiliki. Artinya sebuah kelas memiliki atau terdiri dari bagian-bagian yang lebih kecil. Dalam UML, relasi agregasi digambarkan dengan open diamond pada sisi yang menyatakan induk atau whole. Nah, adapun contohnya dapat dilihat pada gambar. Lalu untuk komposisi yaitu relasi yang lebih spesifik lagi dari relasi agregasi. Jadi komposisi ini merupakan bentuk khusus dari agregasi dan agregasi merupakan bentuk khusus dari asosiasi. Di komposisi ini suatu kelas tidak hanya dimiliki oleh kelas lainnya, tetapi siklus hidup kelas tersebut juga ditentukan oleh kelas yang memilikinya. Di relasi ini biasanya objek dari kelas yang dimiliki diciptakan di dalam kelas yang dimilikinya. Dalam UML, relasi komposisi digambarkan dengan kelas diamond pada sisi yang menyatakan induk. Jadi, perbedaannya agregasi yaitu agregasi ini kelasnya dibuat di beda kelas. Jadi antara induk dan anaknya itu merupakan kelas yang berbeda. Sedangkan di komposisi ini, kelas anaknya dibuat di dalam kelas induknya. Jadi ketika induknya dihapus, maka kelas anaknya juga akan terhapus. Nah, selanjutnya
kelas diagram sebuah musik aplikasi yang sudah saya buat. Di sini terdapat 8 kelas. Yang pertama ada kelas genre dengan atribut ID, tipe data integer, dan nama tipe data string. Lalu ada kelas album dengan atribut nama, tipe data string, ada kelas playlist, atributnya ID, nama, lagu, autor, dan juga terdapat metode add lagu dengan yang akan mereturn data dengan tipe data boolean dan terdapat metode get lagu. Lalu ada kelas lagu, atributnya ID, nama, durasi, artis, album, dan genre. Metode play dan stop dengan tipe data void. Lalu ada kelas user dengan atribut ID, nama, password, email, tanggal lahir, premium, negara, dan metode cek password dan isi premium dengan tipe data boolean. Lalu ada kelas artis, atributnya nama dan negara, lalu di negara ada atribut ID dan nama, dan yang terakhir kelas pembayaran terdapat atribut metode, success, expiration, dan juga method is successful. Nah, untuk simbol yang berada di sebelah kiri nama atribut ini menunjukkan visibility. Untuk simbol plus artinya yaitu public di mana atribut dan metode dapat diakses oleh semua kelas. Lalu untuk simbol minus artinya yaitu private, di mana atribut dan metodenya hanya bisa diakses di kelas itu sendiri. Lalu ada simbol pagar, artinya protected, di mana atribut dan metode dapat diakses oleh kelas itu sendiri dan juga kelas turunannya. Dan ada satu lagi yaitu simbol garis gelombang, artinya package, di mana atribut dan metodenya dapat diakses di kelas itu, di kelas turunannya, juga di kelas-kelas yang berada dalam satu package. Selanjutnya, saya akan menjelaskan relasinya, yaitu yang pertama, pada kelas genre dengan kelas lagu, relasinya adalah agregasi, di mana ketika kelas lagu ini dihapus, maka kelas genre akan tetap ada. Lalu untuk kelas album dan lagu, relasinya yaitu komposisi, di mana ketika kelas lagu atau kelas induknya dihapus, maka kelas album ini juga akan ikut terhapus. Karena ketika kelas memiliki relasi komposisi, artinya kelas album ini dibuat di dalam kelas induknya, yaitu kelas lagu. Begitupun untuk user dengan playlist memiliki relasi komposisi, ketika user dihapus, maka kelas playlist juga akan ikut terhapus. Begitu juga untuk kelas lagu dan artis, dan kelas pembayaran juga user. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.